Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat. Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat terhadap warta jemaat Minggu tanggal 31 Agustus 31 Juli 2022 sebagai berikut. Yang pertama, diumumkan untuk pertama kalinya bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 dalam ibadah Minggu jam 9 pagi akan dilayani baptisan kudus terhadap 4 orang anak masing-masing dari keluarga Bapak Erik Toisuta dan Bapak Charlie Retsi Toisuta. Yang kedua, ibadah Minggu tanggal 7 Agustus 2022 diatur sebagai berikut. Jam 7 pagi sektor Harada dan sektor Solafide, jam 9 pagi sektor Sola Gracia dan sektor Gloria, jam 6 sore sektor Irene dan sektor Eklesia. Yang ketiga, majelis jemaat akan melaksanakan pelatihan musik gerejawi pada minggu ketiga bulan Agustus 2022. Untuk itu kepada anak-anak par dan pemuda yang berminat untuk mengikuti pelatihan dimaksud dapat menghubungi majelis sektor. Yang keempat, BPPG lingkungan jemaat akan melaksanakan pemeriksaan keuangan terhadap bendahara jemaat, sektor-sektor pelayanan, wadah-wadah kategorial dan badan pembantu. Pemeriksaan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 6 Agustus 2022 dan diatur sebagai berikut. Tanggal 1 sampai 3 Agustus 2022, keuangan wadah-wadah kategorial, sektor-sektor pelayanan dan badan-badan pembantu. Tanggal 4 sampai 6 Agustus 2022, keuangan jemaat. Dimohon agar dapat memperhatikan waktu yang telah diatur. Yang kelima, ibadah syukur HUT Perlansia GPI Papua yang ke-15 tahun akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 jam 9 pagi bertempat di gedung gereja Ebenezer Pakpak. Mohon kehadiran Bapak Ibu Perlansia dalam ibadah dimaksud. Yang keenam, aksi 5 menit untuk menunjang kegiatan pelayanan dalam jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Aksi yang sama juga akan berlangsung di sektor-sektor pelayanan dan wadah-wadah kategorial. Yang ketujuh, Basar hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 akan dilaksanakan oleh sektor Sola Gracia. Yang kedelapan, ada sebuah surat masuk dari Gereja Protestan Indonesia di Papua, Klasis Teluk Arguni Jemaat Getsemani Bufeor. Majelis Jemaat GPI Papua Getsemani Bufeor memberikan rekomendasi untuk mendapatkan pelayanan kepada anggota jemaat atas nama Justince Megi karena yang bersangkutan sedang menjalani studi di STT GPI Papua. Yang kesembilan, ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Bayenangki Alexander Lewir MTH dengan menggunakan liturgi ibadah minggu kelima. Demikian warta jemaat. Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Pakpak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Mazmur 49 ayat 4, demikian nats pembimbing kita. Kuasamu ya pengasihan di dalam Yesus ku sembah. Anugerah-Mu pemberian yang tidak ada taranya. Ku buang sanksiku semua dan menyelam di laut-Mu tujuan. Ku disegarkan oleh-Mu jiwaku kenyang. Lain tak boleh ku gemarkan, yang hanya rupanya senang. Ku persembahkan kerinduan dan cintaku kepada Tuhan. Pengakuan dosa. Sebagai persekutuan keluarga, kami tidak menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyakiti hati saudara-saudara kami. Perselisihan, iri hati, dengki, dan masih banyak kegagalan kami yang lain yang tidak dapat kami ucapkan. Oleh karena itu, ya Bapa, kami mohon kepadamu, Tuhan, berilah kami sejahtera-Mu berlaku atas kami. Baharu
Bagi kita yang sudah mengaku dosa, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman pagi hari ini. Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman di saat ini. Kita berdoa. Di penghujung bulan pengabdian pelayanan Juli 2022, kami bersyukur menyambut kesempatan bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Juga rindu membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu. Berilah kuasa Roh Kudus-Mu atas hidup dan hati pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak firman di dalam bagian firman yang akan kami baca dan dengarkan. Bersabda ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat dikasihi Kristus, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Mazmur pasal 49 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur, sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangan, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Ya. Apa konsep kita tentang kebahagiaan? Apa ukuran atau standar tiap-tiap kita tentang kebahagiaan? Ya. Ini pertanyaan sederhana di awal pemberitaan. Sesuai teks firman bacaan pagi ini, Mazmur 49 ayat 1 sampai 21 dengan tema perikop kebahagiaan yang sia-sia. Dunia cenderung mengukur kebahagiaan itu dari beberapa hal sederhana. Orang yang memiliki harta kekayaan banyak dikategorikan bahagia. Mereka yang punya popularitas, punya status sosial yang tinggi, punya jabatan tertentu yang mumpuni, juga bisa dianggap bahagia. Tapi benarkah harta kekayaan yang banyak, status sosial yang tinggi, jabatan-jabatan tertentu adalah benar-benar standar ukuran kebahagiaan seseorang? Bukankah kenyataannya justru yang sangat menghadirkan begitu banyak persoalan adalah mereka yang punya harta kekayaan, punya jabatan dengan risiko-risiko tertentu, punya status dan popularitas. Lihat saja, mereka yang punya harta kekayaan membuat rumahnya dengan pagar tembok dilengkapi CCTV. Mengapa? Karena dong takut jangan-jangan ada yang nanti mencuri, dalam tanda kutip. Lihatlah seorang pemimpin atau mereka yang punya status sosial tinggi, justru pergumulan hidupnya tidak mudah dan tidak ringan. Karena jabatan dan tanggung jawab yang besar menyangkut kehidupan banyak orang, mesti diemban, mesti dipikul dan ditanggungnya. Dan karena itu belum tentu seseorang yang punya harta bergelimpangan, jabatan dan status sosial yang tinggi bahagia dalam hidupnya. Kalau begitu pertanyaannya ialah, apa sesungguhnya konsep pemazmur tentang bahagia sejati? Mengapa dalam teks ini justru Lembaga Alkitab Indonesia LAI menulis satu perikop kebahagiaan yang sia-sia? Mengapa demikian? Mari kita temukan jawaban dalam teks firman ini. Mazmur 49 ayat 1 sampai 21. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya pemazmur mengamati bahwa kecenderungan manusia yang memiliki harta, jabatan, juga posisi-posisi sosial yang mumpuni adalah mereka menjalani hidup sesuka hati tanpa melakukan apa yang menjadi standar atau ukuran kehendak Allah. Ya. Pernyataan ini juga bukan mengandung makna bahwa pemazmur menentang mereka yang memiliki harta kekayaan, jabatan atau kedudukan sosial tertentu. Tidak. Tetapi pemazmur ingin supaya orang-orang yang kepadanya diberi harta kekayaan, orang-orang yang kepadanya diberi jabatan,
tanggung jawab, juga status sosial yang baik di atas rata-rata, orang-orang itu tidak boleh ego, tidak boleh mementingkan kepentingannya sendiri. Orang-orang seperti itu mesti secara ideal menurut pemazmur ialah berupaya mendapatkan hikmat dan pengertian supaya perilaku hidup mereka tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu dalam nas pembimbing kita, pemazmur mengajak dan menyatakan, mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Bagi pemazmur, ya, hikmat dan pengertian menjadi tolak ukur penting seseorang menjalani hidup ini seturut kasih dan kehendak Tuhan. Jadi bukan standarnya adalah harta dan kekayaan atau jabatan tertentu, status sosial, tetapi memiliki hikmat dan pengertian supaya hidupnya berpadanan, cocok, sesuai dengan kehendak Allah. Dengan hikmat dan pengertian itu, seseorang dapat membedakan mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, apa yang tidak baik, apa yang tidak perlu dilakukan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Salomo ingin merefresh, menyegarkan tanda ingat kita bahwa apapun yang kita miliki dalam dunia ini, itu bukan hak kita sendiri. Di dalam semua kepemilikan kita itu, ada hak mereka yang kurang, mereka yang lemah, mereka yang dalam tanda kutip miskin. Mereka memiliki hak tertentu kepada atau terhadap orang-orang yang secara sosial memiliki kehidupan lebih baik dari mereka. Dan Yesus mempraktikkan itu. Dalam sikap kasih Allah di dalam Yesus, sikapnya itu universal, umum. Karena itu Yesus mengkritik orang-orang Yahudi, para muridnya, yang berpikir bahwa keselamatan itu hanya datang kepada keturunan Yahudi. Menurut Yesus tidak demikian. Keselamatan Allah itu sifatnya universal, menembusi batas-batas tembok keyahudian yang hanya berpikir bahwa keselamatan Allah dimiliki oleh keturunan Daud. Di luar itu tidak. Yesus menghadirkan mindset, cara berpikir baru, bahwa keselamatan itu akan dimiliki oleh mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Karena itu dalam satu kesempatan ketika ibu Yesus mencarinya, para muridnya mengingatkan Yesus bahwa ibumu mencari engkau. Yesus katakan, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Bukan mereka yang memanggil-manggil namaku, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Itulah ibuku dan saudara-saudaraku. Artinya, bagi Yesus, ikatan darah daging, relasi emosional tertentu bukan menjadi jaminan seseorang diselamatkan menurut kehendaknya, tetapi keselamatan itu adalah anugerah pemberian Allah kepadanya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mengapa atau apa pesan firman ini bagi kita dengan tema mingguan yang diberikan oleh Sinode GPI Papua, kebahagiaan sejati. Di awal khotbah ini saya sudah katakan dan pertanyakan, apa konsep dan standar yang kita pakai sebagai ukuran tanda seseorang memiliki kebahagiaan sejati. Firman ini menurut saya ada 3 hal sederhana yang menjadi pesan bagi kita.
Pertama, status semua orang sederajat atau sama di hadapan Tuhan. Kecenderungan manusia tadi saya katakan adalah membeda-bedakan posisi, status sosial, dan jabatan-jabatan tertentu. Tetapi di hadapan Allah semua orang sama. Yesus menyatakan itu. Kehadirannya bukan kepada mereka dengan jabatan dan status sosial tinggi atau yang bergelimang harta kekayaan. Yesus justru menghampiri mereka yang masuk dalam kelompok orang-orang termarginalisasi, orang-orang yang dipinggirkan, mereka yang berkekurangan, mereka yang tidak punya pengaruh. Mereka itulah yang didatangi oleh Yesus. Aksi kasih Yesus yang nyata tidak hanya karena jabatan, karena status sosial tertentu, tetapi kasihnya yang bersifat universal itu ia teruskan dalam bahasa kasih yang sangat positif, sangat baik kepada siapapun. Artinya Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa siapapun di hadapan Allah berhak menerima sentuhan kasih-Nya. Tidak karena jabatan tertentu, bukan karena kekurangan status sosial, tetapi siapapun, kaya, miskin, punya status sosial besar, tinggi atau tidak, semua diperlakukan sama di hadapan Allah. Kedua, harta kekayaan, jabatan dan popularitas tidak menjamin keselamatan hidup seseorang. Lihatlah, seseorang yang meninggal dunia tidak membawa apapun menyertai kepergiannya meninggalkan dunia ini. Karena itu, kekayaan, jabatan, popularitas adalah amanah titipan Allah bagi kita. Yang berkesempatan mendapatkannya, mari kita lakukan sesuai dengan amanat sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah yang memberi anugerah itu kepada kita. Kita tidak mempersoalkan kepada siapa Tuhan memberi itu, kepada siapa kita melakukannya. Tetapi saat Tuhan mempercayakan dan memberikan kepada siapapun, Ia berkewajiban untuk menerapkan kasih Allah secara universal melalui jabatan, tanggung jawab, dan pengaruh sosialnya kepada sesama. Jangan menahan kebaikan kepada sesama jikalau kita dapat melakukannya. Jangan meremas atau mengumpulkan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Berbagilah kepada orang lain yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Ketiga, hikmat dan pengertian yang benar tentang Allah menjamin keberlangsungan hidup manusia percaya. Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena itu, jalanilah hidup kita apapun status sosial kita. Jalanilah hidup kita menurut kehendak Allah. Apapun tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Layanilah seorang akan yang lain. Di saat kita melayani sepenuh hati, apa adanya, tulus dan ikhlas, disitulah kepuasan dan kebahagiaan sejati kita temukan. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama menyatakan pengakuan iman di hadapan Allah dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang dikandung, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Akan datang lagi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah pengasih dan penyayang untuk hidup kami umat milik kepunyaan-Mu. Bapa yang setia mengawal hidup kami, pribadi, keluarga, juga persekutuan umat-Mu. Kami bersyukur menyambut mentari pagi hari Dominggu berkat Tuhan. Hari penuh kemenangan iman bagi kami orang-orang percaya. Teristimewa bersyukur atas kesempatan bersekutu bersaksi melayani Tuhan dalam ibadah Minggu pagi ini. Kami datang dengan semua tanda syukur kami, juga harapan dan permohonan kami. Kami merendah diri di hadapan-Mu Tuhan. Mohon ampun atas salah dan dosa kami, supaya dengan pengampunan-Mu kami layak untuk memohon dalam doa dan permohonan kami. Tuhan menyambut, menerima dan menjawab seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur bersama keluarga-keluarga milik Tuhan untuk anugerah terbaik pemberian Tuhan bagi pribadi maupun rumah tangga umat-Mu. Secara khusus mereka yang bertambah stan usia di usbu pelayanan yang telah kami lalui dan bahkan di usbu pelayanan yang baru ini. Di penghujung bulan Juli 2022 ini kami bersyukur bersama anak kekasih kami Stefania Talani, juga Bapak Telapari, Bapak Raymond yang bertambah stan usia. Diberkatilah anak kekasih kami Amora, juga Bapak Raymond di usia baru, supaya dengan pemberkatan-Mu umur panjang, kesehatan baik selalu mereka miliki bersama orang tua, saudara, juga anak cucu yang dekat maupun yang jauh. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu Bapak Apolos Iba yang mengalami
peristiwa iman berpulangnya kakak terkasih orang tua kami hamba-Mu Bapak Yan Iba yang telah dimakamkan kemarin. Kami percaya sungguh karena imannya semasa hidup orang tua kami almarhum Bapak Yan Iba diterima di sisi Tuhan yang memberi tempat yang layak baginya. Dan semua keluarga yang ditinggalkan juga Bapak Apolos Iba bersama keluarga diberi penghiburan abadi bagi kehidupan mereka dari waktu ke waktu pasca berpulangnya orang tua kami ini. Satu sosok sederhana penuh karisma di bidang musik gerejawi yang juga membuat karya-karya penting untuk kehidupan bergereja di GPI Papua bahkan sosial masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Jasanya menjadi jaminan berkat bagi anak cucu, saudara bersaudara yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami di pusat pemerintahan di Jakarta, juga pusat provinsi Papua Barat dan Papua, juga pusat Kabupaten Fak-Fak, sampai di distrik-distrik dan kampung-kampung. Para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Khusus pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur dan jajarannya, juga pemerintah Kabupaten Fak-Fak, Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan jajaran diberkati oleh Tuhan. Supaya dengan demikian semua pelayanan pembangunan masyarakat, semua kebijakan-kebijakan, semua menghadirkan sukacita dan peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan bagi warga masyarakat secara adil dan merata. Selesaikanlah masalah-masalah sosial di daerah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kehidupan pimpinan gereja kami, secara khusus Gereja Protestan Indonesia di Papua bersama semua gereja-gereja saudara yang ada, dari lingkup sinode maupun klasis dan jemaat-jemaat. Kami doakan para hamba dan pemimpin kami bersama keluarga diberkati senantiasa untuk menjadi berkat dalam tugas-tugas pelayanan kepemimpinan, baik di sinode, klasis, bahkan kami yang ada di jemaat. Kami doakan persiapan penyelenggaraan musyawarah pelayanan wadah-wadah kategorial ke-5 dan sidang sinode ke-10 GPI Papua bulan Oktober yang akan datang di klasis GPI Papua Merauke. Berkatilah para pemimpin kami lingkup sinodal yang mempersiapkan penyelenggaraan pesta iman 5 tahunan ini, tetapi juga badan pengurus Komisi Pelayanan Wadah Kategorial Lingkup Sinode dalam persiapan untuk musyawarah pelayanan, supaya dengan demikian termasuk panitia penyelenggara di klasis Merauke dengan pertolongan Tuhan semua disiapkan dan diselenggarakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula persiapan penyelenggaraan sidang klasis GPI Papua Fak-Fak bulan Januari 2023 di Jemaat Karmel Adora. Diberkati pimpinan klasis Fak-Fak beserta semua jemaat dan khusus panitia penyelenggara di Karmel Adora, supaya momentum ini sidang klasis tetapi juga musyawarah pelayanan wadah kategorial lingkup klasis terlaksana dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga doakan pergumulan jemaat-Mu, jemaat GPI Ebenezer Fak-Fak. Kami selalu mendoakan orang-orang tua kami di usia senja, lanjut usia, Opa Oma Taruma Sele, Bapak Wim Thala, Oma Yoto Isuta, Oma Risa Masu, Bapak Tomuyaan, Oma Ecimo, Bapak Siahaya, Oma Luciana Tan, Oma Yo Tahalele, dan semua orang tua lanjut usia diberkati selalu supaya sehat, kuat, umur panjang, dan menikmati sukacita di antara anak cucu. Demikian kami mendoakan dan mohon pemulihan, kesembuhan ilahi oleh biru-biru darah Yesus kepada Saudara Rias Isoga, Ibu Teda Ubra, Mama Habibu, anak Reinhardt Rumatora, Bapak dan Mama Rumatora, Oma Dikto Isuta, Saudara James Muskita, Oma Lin Saba, Oma Niwar, Bapak Ayal, Oma Tuanahu, Oma Weli, juga Ibu An Sopakua. Dengan bilur-bilur darah Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan Bapak Ibu saudara-saudara kami ini karena iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami para pelayan khusus di jemaat milik-Mu Ebenezer Fak-Fak,
baik pendeta maupun pengajar, penatua, diaken, bersama dengan para pelayan yang lain, pengurus wadah kategorial, BPPG lingkup jemaat, juga klasis dan sinode, badan pertimbangan di lingkup sinode, badan-badan pembantu dalam ikatan cinta kasih-Mu. Kami bergandengan tangan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dari waktu ke waktu. Kami yang juga memberi diri melayani dalam berbagai bentuk tanggung jawab sebagaimana anugerah pemberian Tuhan. Para tua agama, tata usaha, bendahara jemaat, juga cleaning service, sopir jemaat, para pendukung lagu, pemain keyboard, paduan trompet, operator peralatan multimedia. Tuhan tolong kami supaya anugerah pemberian Tuhan terus kami perlabakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap kerja dan usaha yang kami lakukan seturut talenta pemberian Tuhan, dengan pertolongan-Mu kami dapat memperlabakannya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kami pribadi maupun keluarga, bahkan persekutuan ini. Sambut pemberian-pemberian kami dalam bentuk apapun, termasuk persembahan persepuluhan. Tuhan kuduskan urapi berguna bagi pekerjaan-pekerjaan keselamatan-Mu. Tingkap-tingkap langit Tuhan buka dan curahkan berkat surgawi melimpah ruah bagi setiap kami yang memberi untuk pekerjaan-pekerjaan keselamatan-Mu ini. Teristimewa berkat kesehatan dan umur panjang kepada kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pertumbuhan dan masa depan anak-anak kami. Dalam campur tangan-Mu kiranya mereka bertumbuh sehat, menjadi generasi yang berhasil berguna di kemudian hari. Anak-anak kami yang dekat dengan kami di Fak-Fak maupun mereka yang terpisah jauh di mana saja. Khusus kami doakan para mahasiswa di Jemaat Ebenezer Fak-Fak, di STT GPI Papua yang akan segera menjalani proses pertanggungjawaban karya ilmiah dalam ujian skripsi di minggu ini. Hikmat kesanggupan ilahi Tuhan beri bagi mereka untuk dapat menuntaskan kewajiban akademik ini. Mereka berhasil, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua rencana pelayanan dan pembangunan secara rohani maupun pembangunan fisik kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang atur dan kendalikan di jemaat ini. Tangan-tangan yang memberi untuk dukungan-dukungan pekerjaan, rencana pekerjaan pembangunan pastori jemaat, atau juga rencana pembangunan tempat tinggal atau rumah tinggal ketua majelis jemaat dan pengentar jemaat di samping kopel jemaat. Tuhan atur dan kendalikan, yakinkan setiap pemberian mendatangkan berkat melimpah ruah bagi pribadi, keluarga, juga persekutuan kami. Pegang tangan kami Tuhan, berjalan dengan kami di usbu kerja yang baru, bahkan di bulan pengabdian yang baru, bulan Agustus nanti. Semua apa yang telah kami jalani bersama Tuhan sampai di akhir atau di penghujung pengabdian bulan Juli 2022 ini, Tuhan yang tahu. Jika ada yang salah Tuhan ampuni, yang baik Tuhan berkati untuk dilanjutkan di bulan pengabdian baru, bulan Agustus 2022. Terpuji-puji nama-Mu, Allah yang mendengarkan doa kami. Yakinlah kami pasti menjawabnya seturut kehendak-Mu, karena kami berdoa dan menyatukannya dengan doa Bapa kami secara bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengar ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karunia baik Tuhan dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat
jagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku. Kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Dan berkat tangan-Mu, setia-Mu ya Bapa, menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku. Kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Tuhan Yesus, sumber berkat, syukur atas kelimpahan berkat-Mu, terimalah setiap tanda syukur umat-Mu ini. Berkatilah sehingga menjadi berkat bagi pelayanan pribadi dan keluarga kami. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan berkat dari Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari, perlihatkanlah dan peliharalah firman Tuhan dalam pergumulan hidupmu. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan
dan kemenanganmu tentu. Maju tetap dan capailah harta kehidupan bakal. Kamu berjuang berat, itu mahkota hayat. Jangan sesat di dunia, ikutlah pengadu gerak. Jalan benar yang kau tempuh, itulah Kristus Tuhanmu. Jemaat arahkan hati dan pandangan kepada Tuhan, terimalah jaminan berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Jangan khawatir, ialah berlindung dengan tangannya. Kristus pemimpin yang teguh, tenagamu dan hidupmu. Janganlah takut pemberat, senjatanya tetap dekat. Nanti kau masuk di negeri, tempat kau dimahkotai. Berjuang